Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wal khairi wa syarru bimasyiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Mahasiswaku tercinta dan anggota masyarakat yang masih setia mengikuti channel YouTube saya ini, yang khususnya membahas tentang masalah-masalah hukum. Dan saat ini saya masih memfokuskan untuk mengulang terlebih dahulu apa-apa yang telah saya sampaikan di dalam kelas pembelajaran mata kuliah yang saya ampu bagi mahasiswa-mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di fakultas-fakultas hukum. Baiklah, kita mulai saja. Kita kali ini membahas tentang materi hukum perniagaan internasional, yaitu tentang asuransi dalam ekspor dan impor. Saudara-saudara sekalian, di dalam pasal 246 KUHD ya, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, disebutkan bahwa asuransi itu adalah suatu persetujuan yang menerangkan bahwa pihak penanggung atau insurer berjanji akan mengganti kerugian sehubungan dengan kerusakan, kerugian, ataupun kehilangan laba yang diharapkan yang dialami oleh pihak tertanggung atau insured dan disebabkan oleh kejadian yang tidak tersangka. Saya kira jelas ya, kita semua sudah tidak asing lagi dengan namanya asuransi. Jadi intinya itu adalah suatu perdagangan, baik itu nasional maupun internasional, itu ada yang namanya resiko. Resiko itu bisa kehilangan, bisa kerusakan ya, atau lain-lain hal yang mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak atau kedua-duanya. Nah, disinilah asuransi mengambil alih resiko itu. Jadi menanggung atas kerugian itu yang seharusnya ditanggung oleh mereka sendiri, diambil alih oleh pihak asuransi. Makanya disebut dengan pertanggungan ya. Kejadiannya harus kejadian yang tidak terduga, tidak tersangka ya, tidak direncanakan ya. Dalam transaksi ekspor impor pun demikian ya. Asuransi dalam pengangkutan barang terutama melalui laut itu dikenal ya dengan istilah marine insurance ya. Marine insurance, asuransi yang dikenal dalam pengangkutan laut ya. Dari sudut pandang importir, marine insurance ini ya penting sekali. Ia berkepentingan agar barang-barang tersebut diasuransikan ya terhadap kehilangan atau kerusakan. Dan kerusakan seperti ini dapat terjadi pada saat barang-barang tersebut disimpan di dalam gudang menunggu pengapalan
atau pada saat pemindahan barang-barang. Dalam sales kontrak antara eksportir dan importir itu biasanya ditegaskan apakah harga barang-barang yang ditawarkan sudah termasuk biaya asuransi. Dalam kontrak yang bersifat FOB, Freight on Board ya, atau CF, seorang importir bertanggung jawab atas asuransi barang-barang. Sedangkan pada kontrak CIF, asuransi merupakan tanggung jawab eksportir. Jadi kembali ke pembahasan yang lalu tentang Incoterms, yang dipakai yang mana, FOB atau CF atau bahkan CIF. Di sini asuransi yang bertanggung jawab itu siapa? Kalau pada FOB atau CF itu yang bertanggung jawab adalah importir, ya, asuransinya. Sedangkan pada CIF yang bertanggung jawab adalah eksportir. Jenis-jenis risiko yang diasuransikan tergantung pada sifat dan barang-barang dan pengaturan-pengaturan yang dibuat antara eksportir dengan importir. Nah, apa prinsip-prinsip dari pertanggungan itu? Ya. Prinsip-prinsip pertanggungan itu ada 3. Ya. Yang pertama, pertanggungan itu termasuk suatu persetujuan yang dilandaskan pada itikat baik. Yang kedua, adanya kepentingan tertanggung atau interest atas barang yang dipertanggungkan. Dan yang ketiga adalah prinsip ganti rugi atau indemnity. Ya. Mari kita perjelas satu persatu. Apa itu tadi yang disebutkan pertama? Pertanggungan termasuk suatu persetujuan yang dilandaskan pada itikat baik. Ya. Penanggung biaya itu dapat memperkirakan resiko dan menetapkan jumlah premi jika ada pemberitahuan secara benar-benar atas semua fakta terhadap apa yang akan ditanggungkan. Ya. Di sini pihak yang mau menjadi sebagai penanggung biaya atau insurer itu baru dapat memperkirakan resikonya dan menetapkan berapa preminya jika ya ada pemberitahuan secara benar semua fakta terhadap apa yang akan dipertanggungkan. Itu maksudnya. Jika ada kesalahan dalam memberikan keterangan atau ada yang berusaha menyembunyikan fakta, itu merupakan alasan yang kuat bagi penanggung untuk membebaskan diri dari melakukan pergantian atau ganti rugi. Coba, misalnya saja kita jangan jauh-jauh ya. Kita mau mengikuti asuransi, ada tuh asuransi dulu saya ikut ditawarkan ya, asuransi X gitu ya. Kalau terjadi saya sakit misalnya, sakit yang kemudian dirawat, itu akan ditanggung. Tetapi saya harus menyampaikan yang sebenarnya mengenai usia saya, kemudian kesehatan saya, pernah enggak dulu dioperasi atau dirawat di rumah sakit mana, dan itu harus jujur.
Dengan cara itulah pihak asuransi itu akan memperkirakan resiko dan juga menetapkan jumlah premi ya yang ditetapkan kepada saya sebagai tertanggung. Kalau saya ternyata menyembunyikan, misalnya saya sebenarnya mempunyai sakit katakan sakit jantung ya, tersembunyi, kemudian saya tidak menyampaikan, dan ternyata jika setelah saya itu mengadakan ikatan ya perjanjian asuransi dengan pihak asuransi tersebut, dan ternyata saya mengalami sakit jantung dan masuk rumah sakit dengan biaya yang besar, maka pihak asuransi akan bisa menghindar atau membebaskan diri dari melakukan penggantian rugi dengan alasan saya dulu tidak menyampaikan yang sebenarnya atau bahkan menyembunyikan bahwa saya punya penyakit jantung. Begitu, kira-kira begitu ya. Jadi itikat baik di sini. Pertanggungjawaban termasuk suatu persetujuan yang dilandaskan pada itikat baik. Itu adalah prinsip pertama. Prinsip kedua tadi disebutkan adanya kepentingan tertanggung atau interest atas barang yang dipertanggungkan. Nah, maksudnya itu pihak yang mempertanggungkan suatu barang itu harus memiliki kepentingan atau interest pada barangnya itu. Ada perasaan rugi yang akan dirasakan jika barang yang dipertanggungkannya itu mengalami kerusakan atau hilang. Tentu saja ya, kalau orang ingin mempertanggungkan suatu barang, tentunya ada perasaan dia akan rugi kalau barang atau apa yang dipertanggungkannya itu mengalami kerusakan atau hilang. Kita mempertanggungkan misalnya katakanlah mobil ya, mobil kita. Kalau hilang atau rusak kan ada perasaan rugi, makanya kita asuransikan. Kalau tabrakan rugi, kita mengeluarkan biaya yang besar untuk perbaikan. Itu juga bisa diasuransikan, begitu maksudnya ya. Jadi ada kepentingan tertanggung atau interest atas barang yang dipertanggungkan. Yang ketiga, tadi prinsip ganti rugi atau indemnity ya. Maksudnya itu semua perjanjian pertanggungan ya, kecuali pertanggungan jiwa dan asuransi kesehatan, itu merupakan persetujuan ganti rugi. Pihak tertanggung harus diberikan ganti rugi atas kerusakan dan kerugian yang dideritanya sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada polis asuransi. Nilai pertanggungan yang boleh dipertanggungkan yakni ada 3 ya. Nilai pertanggungan yang boleh dipertanggungkan ada 3. Yang pertama, harga barang, termasuk semua biaya yang berhubungan dengan barang itu, termasuk semua biaya seperti biaya ekspor, biaya masuk, dan biaya lainnya. Yang kedua, biaya angkut yang akan dibayarkan untuk barang tersebut ya, biaya angkut ya. Yang ketiga, laba yang diharapkan sesuai dengan persentase yang lazim yang perlu dijelaskan kepada penanggung. Ya, tadi prinsip ganti rugi atau indemnity ini adalah justru prinsip yang menurut saya prinsip yang paling jelas ya, terlihat di dalam asuransi. Untuk apa sesuatu itu diasuransikan? Karena untuk mendapatkan ganti rugi ya. Tuh.
Baik, sekarang kita menginjak kepada jenis-jenis pertanggungan atau resiko kerugian ya. Jenis-jenisnya ada 5. Yang pertama adalah kerugian akibat peperangan, gangguan-gangguan umum, dan kekuasaan politik. Yang kedua adalah general average losses. Yang ketiga, particular average losses. Yang keempat, actual total losses. Yang kelima, constructive total losses. Mari kita perjelas satu persatu. Kalau yang pertama sudah jelas ya, kerugian akibat peperangan, gangguan-gangguan umum, kekuasaan politik ya. Itu jenis pertama, sudah jelas, tidak perlu diuraikan panjang lebar lagi. Nah, yang kedua saja langsung, general average losses ya. Kerugian umum yang dengan sengaja dilakukan ataupun biaya yang sengaja dikeluarkan dengan tujuan untuk keselamatan semua pihak yang berkepentingan, itulah yang dimaksud dengan general average losses ya. Jadi kerugian umum yang dengan sengaja dilakukan ataupun biaya yang sengaja dikeluarkan dengan tujuan untuk keselamatan semua pihak yang berkepentingan ya. Semua pihak yang mendapat manfaat dari pengorbanan itu harus memikul kerugian secara berimbang. Contohnya ya, untuk mencegah tenggelamnya kapal, kalau yang pernah dulu melihat film kapal Titanic ya, filmnya kan ada itu, saya juga nonton berkali-kali ya, karena ada apa itu namanya, percintaan yang luar biasa ya di atas kapal Titanic itu, yang sangat enak ditonton ya. Jadi untuk mencegah tenggelamnya kapal Titanic waktu itu ada momen pembuangan muatan-muatan kapal ke laut ya. Setelah kapal itu mau tenggelam ya, setelah menabrak gunung es, air masuk ke dalam kapal karena bocor. Kemudian untuk menunggu bantuan penyelamatan itu memerlukan waktu yang cukup lama. Jadi untuk memperlambat tenggelamnya kapal, kapten kapal dan kru-krunya memerintahkan para penumpang untuk membuang barang-barang ke laut. Padahal itu banyak gitu, ada barang berharga dan sebagainya, dibuang ke laut untuk mengurangi beban kapal dan untuk kemudian memperlambat proses tenggelamnya kapal ya, kira-kira itu ya. Nah, akibatnya kerugian-kerugian seperti ini akan ditanggung secara proporsional antara yang bersangkutan ya, para penumpang. Baik, yang ketiga tadi ada particular average losses, yaitu kerugian sebahagian dari barang-barang yang hilang atau seluruh barang yang sebagian rusak karena kecelakaan yang tidak disengaja, yang menjadi tanggung jawab langsung pemiliknya, dan untuk kerugian ini tidak mendapat penggantian dari pihak lain. Contohnya apa? Contohnya kerugian barang-barang akibat air yang masuk ke dalam kapal karena gelombang besar ya, sehingga barang-barang menjadi basah dan tidak dapat dipakai. Kemudian ada yang keempat, tadi disebutkan actual total losses ya, yaitu jika barang atau kapal hilang atau rusak sama sekali yang bukan karena sengaja, dan jika biaya untuk memperbaiki kerusakan itu lebih besar daripada nilai yang dipertanggungkan
atau barang-barang yang tidak berfungsi lagi sebagaimana mestinya. Risiko ini juga dapat terjadi jika kapal atau muatannya itu secara fisik telah lenyap semuanya, atau sudah sedemikian rusaknya sehingga sudah kehilangan seluruh nilainya. Yang kelima, ada constructive total losses, yaitu kerugian jika kapal dan muatan berada pada suatu tempat tertentu seperti kandas di Pulau Karang, sehingga kapal dan muatan sudah tidak mungkin lagi dimanfaatkan, ya. Meskipun kapal dan muatan itu sendiri sebenarnya masih utuh dan tidak rusak, tetapi biaya penyelamatan baik kapalnya maupun muatannya itu akan lebih besar daripada nilai kapal dan muatannya itu, ya, dinyatakan sebagai total loss. Jadi biaya penyelamatan dan, ya, pengambilan kapal itu dan muatannya justru lebih besar daripada biaya pertanggungannya, ya. Jadi untuk apa? Mendingan dijadikan sebagai total loss, ya, constructive total losses. Nah, syarat-syaratnya apa pertanggungan itu? Ada syarat-syaratnya, ya. Syarat-syarat pertanggungan itu adalah biasanya LC merinci resiko-resiko asuransi yang ditutup itu. Jika LC itu menyatakan covering marine risk, maka polis asuransi atau sertifikat asuransi yang manapun dapat digunakan. Jika LC merinci any other risk seperti theft, pilferage, ya, dan non-delivery, maka risiko-risiko tersebut harus tercantum dalam dokumen asuransi yang bersangkutan. Masih ingat kan kemarin disebutkan pilferage, pencurian kecil-kecilan. Kalau theft itu pencurian, ya. Jika LC menyatakan covering all risk, maka semua jenis pencantuman all risk dapat diterima, walaupun catatan tersebut menunjukkan adanya pengecualian risiko yang dapat dilihat pada special condition dokumen tersebut. Ini tergantung pada kondisi spesial, ya, keadaan khusus. Nah, jenis penutupan risiko dalam pengangkutan, ya, yang di laut, ya, tergantung besarnya risiko. Itu ada 5, ya, jenis penutupan risiko dalam pengangkutan laut yang tergantung kepada besarnya risiko. Itu ada 5. Yang pertama, free of particular average atau FPA, ya. Yang kedua, with average, WA, ya. 3, franchise clause. Yang keempat, all risk. Yang kelima, total loss only, ya. Yang pertama tadi disebutkan free of particular average atau FPA, ya, FPA. Apa itu? Penanggung hanya memberikan ganti rugi terhadap kerugian total dan kerugian umum, general average. Sedangkan kerugian yang bersifat khusus atau particular average tidak mendapat penggantian. Jadi yang kedua disebutkan with average atau WA, yaitu penanggung wajib memberikan ganti rugi terhadap semua jenis kerusakan dan kerugian yang diderita, baik total losses, general average maupun particular average, kecuali kerugian yang dibebaskan oleh undang-undang atau syarat-syarat
yang tercantum di dalam polis. Termasuk dalam kerugian ini yakni bencana laut ya, perils of the sea, yang biasanya disebabkan oleh badai atau storms, angin atau winds, gelombang atau waves, kabut atau fogs, batu karang atau sunken rock, gunung es atau icebergs, kilat atau lightning, kebakaran atau fire, tabrakan atau collision, tersiram keluar kapal atau washing overboard ya. Perbuatan manusia ya yang terdiri dari pengurangan atau pembuangan muatan ke laut ya guna meringankan kapal dalam keadaan darurat, jettison, kejahilan awak kapal, barati, penggantian arah pelayaran, deviation, bajak laut, pirates, penyamun, rovers, pencurian kecil-kecilan, pilferage, pengambilan barang secara paksa, assailing, thieves ya, yang termasuk di dalam with average. Yang ketiga adalah franchise clause, yaitu penggantian terhadap sejumlah kerugian di mana terdapat jumlah minimum kerugian yang harus hilang ya, atau yang harus hilang untuk dapat ditutup oleh asuransi dan dinyatakan dalam presentasi ya. Jadi penggantian kerugian dalam jenis penutupan asuransi ini itu hanya setelah di atas batas kerugian tertentu ya. Contohnya presentasi kerusakan barang itu adalah 5%. Jika terjadi kerusakan hanya 4%, maka kerusakan 4% itu tidak akan diganti. Ya, itu maksudnya. Jika LC menyatakan bahwa asuransi harus diterbitkan tanpa melihat presentase, maka dokumen asuransi tersebut tidak dapat diterima. Jika LC tidak menyatakan apapun, maka suatu franchise dapat diterima ya. Jadi intinya begitu ya. Kalau barang-barang itu kerusakannya misalnya ya, persentasenya harus 5%, baru ditanggung. Kalau ternyata kerusakannya hanya 4%, maka tidak ditanggung. Gitu ya, kira-kira. Di mobil juga begitu ya. Asuransi mobil dulu pernah adik saya itu asuransinya itu tidak ditanggung. Kalau itu terbalik ya, mobil ya. Rusaknya itu katanya belum mencapai sekian persen. Nah, setelah dihitung oleh asuransinya itu, jadi nggak ditanggung, kasihan dia bayar lagi sendiri. Padahal sudah cukup berat ya, cukup terguling kan dia ya, jungkir balik gitu ya. Tapi sisi kanan, sisi kiri maupun kaca pecah ya, pesok kiri kanan dan belakang, depan juga, tapi belum terlalu parah katanya, jadi tidak ditanggung gitu. Nggak tahu bagaimana cara menghitungnya, itu mereka lebih tahu ya. Itu seperti ini franchise clause. All risk, yang keempat adalah all risk ya, yaitu pemberian ganti rugi atas kerugian atau kerusakan fisik barang-barang yang disebabkan oleh faktor luar tanpa melihat presentase kerusakan. Namanya aja all risk ya, semua ditanggung. Kalau ini enak. Kalau seperti adik saya tadi, tidak perlu ada persentase, rusak apapun, hanya lecet pun ditanggung ya, gitu. Penutupan resiko ini sebagai kelanjutan dari penutupan with average dan tidak meliputi resiko-resiko karena peperangan, pemogokan, huru-hara, penyitaan, penahanan, dan resiko lainnya yang tidak tercantum. Dan yang kelima adalah total loss only ya, yaitu penggantian ganti rugi jika seluruh
barangnya yang dipertanggungan itu rusak atau hilang sama sekali, baik secara actual losses maupun constructive total, ya. Maskapai asuransi dapat menangguhkan atau mengelakkan tanggung jawab atas kerugian-kerugian atau kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh bencana alam, kerugian oleh sifat barang itu sendiri, serangan umum, dan kelalaian dari pemilik barang. Baiklah, karena terlalu panjangnya materi kali ini, Bapak akan menjadikan materi ini menjadi 2 bagian. Ini adalah bagian pertama, dan silakan Anda semuanya untuk mengikuti bagian selanjutnya, yaitu bagian kedua, part 2 ya. Ini part 1, nanti ada part 2. Di samping itu Bapak juga ada tugas lain yang harus Bapak selesaikan. Nanti setelah pertemuan dengan pihak yang mau berjumpa dengan Bapak itu, yang merupakan salah seorang pejabat penting ya, nanti akan Bapak lanjutkan lagi dengan part 2 ya. Baik, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.